Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Midibino dimanapun berada. Selamat datang di podcast Pasif, obrolan santai imigrasi Samarinda bersama saya Andina Alicia Amanda yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Jadi sahabat Midibino, tema pada podcast series kelima Oasis hari ini adalah lebih dekat dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda. Agak berbeda sedikit nih dengan podcast-podcast kita sebelumnya. Kenapa? Karena, for your information ya, pada tanggal 3 Maret 2025 kemarin, baru saja dilantik Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda yang baru. Beliau adalah Bapak Yudhistira Yuda Permana. Dan di mana sudah bergabung dengan kita, Bapak Yudhistira Yuda Permana. Boleh disapa dulu, Bapak? Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman, Sobat Mido-Midi yang sudah bergabung dengan podcast Oasis Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda. Baik Bapak, mungkin kita langsung aja nih bincang-bincang. Karena banyak mungkin yang kepo dengan Bapak. Kenapa kok kepo? Karena ini mungkin pertama kali untuk perkenalan kepala kantor pada sesi Oasis kali ini. Langsung aja mungkin ya Pak ya, saya ingin bertanya nih Pak. Bolehkah Bapak sharing bagaimana pengalaman atau kisah-kisah Bapak sebelum menjabat sebagai kepala kantor imigrasi kelas 1 TPI Samarinda? Oke, tentu terima kasih Mbak Andin. Saya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Yudhistira Yuda Permana. Saya sedikit bercerita tentang bagaimana sih saya bisa sampai berada di kantor imigrasi ini sebagai kepala kantor. Dimulai dari pertama kali saya mengikuti Akademi Imigrasi di tahun 2009. Pada saat itu akhirnya saya mengenyam pendidikan di Akademi Imigrasi angkatan ke-13 selama kurang lebih 3 tahun dan akhirnya lulus pada tahun 2011 dengan beberapa kali penempatan. Dan Samarinda ini menjadi penempatan saya yang ke-10. Jadi saya memulai karir dan mendapatkan berbagai penugasan di beberapa tempat, mulai dari salah satunya kantor imigrasi Tangerang, lalu saya sempat menjadi pembina atau pengasuh di Akademi Imigrasi pada tahun 2011 akhir, dan saya mengabdi di BPSDM Hukum dan HAM pada saat itu namanya, di Akademi Imigrasi kurang lebih selama 2 tahun, hingga akhirnya saya dipindah tugaskan menjadi pejabat imigrasi di kantor imigrasi kelas 1 kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya. Lalu saya sempat bergeser ke kantor imigrasi Tanjung Perak, Surakarta, Solo di Jawa Tengah, Bali, kembali ke Surabaya, dan akhirnya pada kesempatan yang hangat ini saya bisa berada di Bumi Etam nih, di kantor imigrasi kelas 1 TPI Samarinda. Tetap Bapak. Berarti udah lumayan lama juga nih ya Pak ya, dari Akademi 2009, terus ada 10 kali tadi Pak ya. Ya. Ini jabatan yang ke-10. Ke-10, betul. Itu kan udah panjang banget tuh Pak perjalanan. Nah, kira-kira motivasi dalam Bapak menjalankan tugas tersebut apa tuh? Motivasi terbesar saya saat ini adalah ingin melayani masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah kerja kantor kita nih, di kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar, TPI Samarinda ini dengan sebaik-baiknya nih. Saya ingin percaya bahwa keimigrasian itu bukan hanya tentang memberikan tentang administrasi saja nih dan pelayanan, tapi memberikan rasa aman dan kepastian hukum terhadap masyarakat, khususnya di wilayah kerja kita, dalam memperoleh pelayanan keimigrasian. Bapak berarti untuk memberikan pelayanan yang terbaik lah ya Pak ya. Iya, betul sekali. 10 kali jabatan juga tuh Pak. Itu kan waktu yang lama tuh. Nah, tantangan pasti ada kan Pak? Tantangan yang bagaimana? Atau adakah tantangan yang Bapak kenang yang terasa berat? Boleh Bapak sharing nih ke kita semua ya. Seru nih. Jadi kalau menurut saya dalam perjalanan karir saya memang ada beberapa tantangan, khususnya di berbagai daerah itu memiliki culture dan budaya yang berbeda-beda nih. Gitu. Jadi ada salah satu tantangan terbesarnya adalah ketika kita mengimplementasikan kebijakan baru di tengah masyarakat yang mungkin masyarakat itu sendiri belum sepenuhnya memahami dengan pendekatan komunikasi yang baik nih ke depannya. Saya berharap masyarakat di Samarinda khususnya dapat bekerja sama dengan kita di kantor imigrasi menjadi tim yang solid
di sini dan kita dapat memberikan pelayanan yang luar biasa dan bisa memberikan pengalaman atau pelayanan keimigrasian bagi masyarakat Samarinda yang terbaik buat mereka semua. Ya, Bapak. Dalam menjalankan karir nih Pak, tugas Bapak, ada nggak prinsip yang Bapak pegang teguh menjalankan tugas Bapak ini? Oke, kalau prinsip buat saya itu, prinsip saya adalah pemimpinan yang inklusif dan melayani. Jadi bagi saya seorang pemimpin itu harus bisa memberi contoh nih. Jadi kalau kita ingin memberikan pelayanan yang baik, itu harus dari diri kita sendiri nih. Kita dulu yang memberikan contoh, mulai dari kita datang tepat waktu, bagaimana kita berpakaian yang rapi, disiplin, seperti itu. Jadi seperti pepatah atau yang disampaikan oleh Bapak Menteri kita nih, Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, bahwa pemimpin yang baik itu bermula dari bawahan yang baik. Seperti itu. Jadi saya ingin menjadikan saya ini sebagai role model bagi teman-teman, keluarga saya, pegawai saya yang ada di kantor imigrasi kelas 1 TPI Samarinda, agar supaya mereka juga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat karena mereka melihat nih, pimpinannya aja bisa memberikan pelayanan yang baik, datang tepat waktu, ramah. Jadi pegawai itu juga bisa meniru dari pimpinannya. Jadi kayak untuk memotivasi juga Pak ya, maksudnya ini loh saya udah mencontohkan, harusnya iya dong. Yang lain juga bisa gitu dong. ya. Gimana kalau misalkan pemimpinnya datangnya terlambat seperti itu, bagaimana masyarakat atau pegawainya mau melayani ya kalau dia melihat saja pimpinannya saja tidak mencontohkan yang baik, benar sekali. Kalau sosok inspirasi Bapak nih, siapakah kira-kira? Sosok inspirasi ya. Iya. Kalau saya ditanya masalah sosok inspirasi, sepertinya saya akan memilih Jenderal Polisi Hugeng nih, Pak Hugeng ya, karena beliau itu terkenal dengan integritasnya, dan merupakan pemimpin yang visioner dan sudah menanamkan banyak sekali contoh-contoh kepemimpinan bagi kita aparatur sipil negara nih ya, yang menjadi baik sekali dan menjadi contoh bagi masyarakat. Tadi kan Bapak bilang tuh mau memotivasi pegawai untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk memberikan atau menjalankan budaya kinerja yang baik di kantor imigrasi Samarinda, Pak? Strategi ya. Kalau strategi, saya sih berharap seperti yang saya bilang sebelumnya, strategi saya adalah kembali ke diri saya dulu nih. Strategi saya adalah memberikan contoh dulu yang baik nih kepada teman-teman keluarga saya di kantor imigrasi. Bagaimana saya akan menimbulkan budaya yang baik, budaya yang ideal dengan komunikasi yang terbuka. Setiap ada masalah, saya menerima masukan, kritikan terhadap diri saya, sehingga saya akan dapat memberikan contoh yang baik juga nih pada para pegawai. Jadi strategi saya adalah perbaiki diri sendiri dulu, ya kan, berikan contoh yang terbaik buat diri kita, sehingga dapat dicontoh oleh pegawai dan diaplikasikan pada pegawai untuk melayani masyarakat di wilayah kerja kita. Kalau untuk tantangan terbesar nih Pak, menurut Bapak tantangan terbesar di kantor imigrasi Samarinda? Oke, tantangan ya. Ini karena saya juga baru kurang lebih 2 minggu berada di sini. Apa yang sudah saya pelajari di kantor imigrasi Samarinda ini, mungkin tidak semua masyarakat kita itu bisa menjangkau atau mungkin masih kurang memahami bagaimana proses keimigrasian itu, bagaimana cara mereka, contohnya mendaftar paspor, terus mereka juga ingin bertanya, misalkan menemukan sesuatu hal terhadap pelanggaran orang asing, gimana sih nih caranya nih saya bisa ngelaporin ke kantor imigrasi seperti itu. Jadi mungkin tidak semua masyarakat kita yang melek media sosial nih seperti itu kan. Jadi tantangan terbesarnya buat saya khususnya sebagai kepala kantor ini adalah bagaimana caranya membuat masyarakat itu mudah untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi sama kita nih, Bandin. Iya, itu jadi tantangan buat kita sih. Berarti intinya untuk memudahkan masyarakat ya Pak ya, akses informasi keimigrasian, atau mau nanti pelaporan untuk orang asing gitu ya Pak ya.
Nah, sekarang kan juga Pak, di era kecanggihan teknologi ini kan banyak teknologi yang berkembang. Kita juga berkembang kan Pak dalam segi teknologi di mana yang dulunya manual sekarang menjadi serba elektronik, dari yang manual untuk pendaftaran sekarang menjadi online. Nah, itu menurut Bapak gimana kita menghadapi tantangan di era kecanggihan teknologi ini? Oke, jadi kita kantor imigrasi kelas 1 TPI Samarinda ini, kita mesti terus beradaptasi ya dengan perkembangan teknologi. Kita juga ingin sekali memudahkan masyarakat yang ada di wilayah kerja kita untuk dapat menerapkan sistem layanan berbasis digital nih, seperti itu. Jadi seperti kayak M-Paspor, terus terlebih lagi dengan antrian online, yang mana sebenarnya ini akan mempermudah masyarakat. Tapi memang masyarakat juga belum sepenuhnya paham akan hal tersebut, sehingga kita hadir untuk dapat memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat, bagaimana cara menggunakan e-paspor, bagaimana cara memilih antrian online-nya, supaya mereka bisa datang ke kantor imigrasi tanpa harus mengantri dan menunggu lama nih, seperti itu. Jadi mungkin kita lebih memperbanyak penyebaran informasi pertama ya Pak. Ya. Terus kedua mungkin dengan inovasi-inovasi terbaru dari Kaning Samarinda Pak ya. Nah, pesan Bapak nih untuk masyarakat, untuk yang mau bertanya mengenai keimigrasian itu gimana Pak? Oke, saya ingin mengingatkan ya pada masyarakat khususnya yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Samarinda nih, untuk apabila ingin memperoleh pelayanan keimigrasian, untuk mendapatkan informasi yang terpercaya nih, jangan melalui sumber-sumber yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami selalu membuka kanal informasi kita, membuka WA, membuka hotline telepon, itu 24 jam untuk nomor WA, dan untuk hotline service-nya itu ada di office hour kita ya. Masyarakat Samarinda bisa menghubungi di 0811 5565 0-nya 3 kali untuk WhatsApp ya. Saya ulangi sekali lagi di 0811 5565 0-nya 3 kali ya, untuk WA 24 jam. Dan bisa juga menelpon hotline yang akan tersambung langsung dengan para pegawai kami di kantor imigrasi kelas 1 TPI Samarinda untuk mendapatkan informasi layanan di 0541 743 945. Saya ulangi sekali lagi, 0541 743 945. Wah, itu tadi berarti nomornya yang disebutkan sahabat Milibido wajib dicatat supaya nanti kalau ada pertanyaan bisa menghubungi call center kantor imigrasi Samarinda. Lanjutnya Bapak, ini kan imigrasi dari angkatan saya Pak, 2017 ini kan salah satu yang paling diminati nih. Yeah. Banyak anak-anak muda yang mau bergabung dengan imigrasi. Yeah. Nah, pesan Bapak untuk anak-anak muda atau sahabat Milibido lainnya yang mau bergabung dengan imigrasi itu apa Pak? Oke, kita sangat menunggu sekali ya kehadiran muda-mudi nih yang ingin bergabung dengan kita sebagai ASN di imigrasi, bisa tetap semangat, tetap berlatih, belajar dengan keras, belajar dengan rajin, sehingga nanti ketika ada waktunya pembukaan, baik itu CPNS maupun Politeknik imigrasi ya, dapat bergabung. Jadi sekali lagi saya juga menunggu teman-teman semua yang ada di wilayah kerja kantor imigrasi Samarinda untuk tetap semangat nih, tetap belajar terus, mengasah kemampuannya, mengasah ilmu pengetahuannya, belajar, dan terutama juga harus rajin olahraga nih. Karena salah satu untuk menjadi petugas imigrasi juga harus memiliki fisik, kesehatan, dan tubuh yang ideal. Jadi kami menunggu ya untuk teman-teman bisa bergabung di jajaran ASN imigrasi. Ditunggu sahabat Milibido. Tadi udah dibagikan loh tipsnya tuh dari Bapak Kakadim. Lanjutnya lagi Pak, ya. Tadi kan Bapak udah cerita banyak tuh perjalanan karir yang sudah panjang. Sekarang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Samarinda. Pastinya Bapak jadwalnya padat. Nah itu Bapak gimana tuh membagi waktu antara tugas sebagai kepala kantor, sebagai pemimpin, dengan Bapak tugas sebagai kepala rumah tangga atau keluarga? Oke. Memang ya, kalau kita sesuai dengan pernyataan kita dulu, yang pertama adalah kita siap
ditugaskan di mana saja, kemudian kita juga tetap mendahulukan kepentingan negara nih dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan nih. Jadi untuk saya memang membagi waktu itu sangat penting ya, karena bagaimanapun keluarga itu adalah nomor satu gitu. Walaupun kita sudah berkeluarga, tapi tetap kita harus bisa membagi bagaimana kita membagi tentang masalah kantor, ya, tapi juga kita meluangkan waktu khususnya mungkin di luar jam kantor malam hari untuk bercengkrama bersama keluarga, anak-anak, dan tidak lupa juga untuk menyalurkan hobi kita nih. Ini yang penting nih, hobi karena eh, kalau kita sudah seharian berada di kantor, biasanya kita kan ngerasa ini ya kayak jenuh gitu kan. Nah, biasanya rilis stres kita itu adalah di hobi. Jadi bagaimanapun kita nih kalau sudah lama bekerja, sempatkanlah waktu luangnya untuk menjalankan hobinya dan untuk bercengkrama dengan keluarga. Karena bagaimanapun keluarga itu juga salah satu dan paling utamanya adalah untuk menghilangkan stres kita. Oke. Ini tadi ngomong-ngomong hobi Pak, sebenarnya tidak ada dalam pertanyaan. Kira-kira apa nih hobi Bapak? Hobi saya, kalau hobi saya pertama adalah olahraga sih jelas ya. Nah, itu juga membantu kita untuk rilis stres tadi dan menjaga kesehatan kita karena sudah seharian beraktivitas. Jadi kalau hobi saya senang saya olahraga, terutama dalam lari. Saat ini saya sedang menekuni olahraga lari, bersepeda, dan yang masih menjadi hobi saya dari kecil itu untuk bermain sepak bola. Sepak bola. Tuh sahabat Midi Bindo, Bapak Kakadin kami sangat suka olahraga. Jadi sahabat Midi Bindo yang mau bergabung dengan imigrasi, jangan mau kalah, harus selalu olahraga pokoknya. Iya dong. Sehat ya, tetap sehat teman-teman. Selanjutnya Pak, momen yang paling Bapak kenang selama berkarir itu apa tuh? Boleh Bapak sharing? Oke, momen ya. Jadi memang kita sudah melewati masa-masa pengabdian beberapa tahun ya. Ada beberapa momen. Mungkin yang paling berkesan buat saya adalah ketika saya menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan di kantor imigrasi Denpasar. Pada saat itu masalahnya adalah masalah COVID, gitu kan. Jadi yang kita tahu bahwa hingar-bingarnya Pulau Bali pada saat itu tiba-tiba Pulau Bali itu sunyi nih karena COVID. Di situ bagaimana kita bisa beradaptasi dengan situasi dengan tetap melakukan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap warga negara asing yang bermasalah. Dan juga momen yang paling berkesan buat saya adalah ketika saya menjabat sebagai Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara Internasional Juanda. Sebelumnya di situ saya sempat mengikuti pelatihan kepemimpinan administrasi pada tahun 2023 kemarin, dan di situ saya membuat sebuah inovasi yang saya sebut dengan clearance, yaitu Control Room and Laboratorium Forensic Immigration Checkpoint, yang mana inovasi itu saat ini menjadi cikal bakal terbentuknya PAU nih di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah juga inovasi tersebut dituangkan di dalam Permenkumham 9 tahun 2024 yang insya Allah nanti menjadi tonggak bagi tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia yang semakin modern, semakin canggih untuk menjaga pintu gerbang negara kita. Sekali Bapak, itu adalah sesuatu inovasi dari Bapak Kakadin berarti ya. Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Apa tuh pesan Bapak untuk kantor imigrasi Samarinda? Oke, pertanyaan terakhir ya. Nggak terasa nih waktunya. Jadi harapan saya adalah saya berharap kantor imigrasi kelas 1 TPI Samarinda dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya di wilayah kerja kantor imigrasi Samarinda. Namun demikian, ini tidak bisa saya bekerja sendiri. Ini saya harus bekerja sama dengan seluruh para pejabat struktural, seluruh pegawai di kantor imigrasi Samarinda, dan saya juga berharap seluruh masyarakat yang hadir, yang menonton podcast hari ini, dan yang mendengarkan, saya berharap tetap menggunakan jasa layanan keimigrasian yang benar, ya, tidak terpancing atau tidak mengikuti kegiatan yang di luar keseharusannya gitu kan. Buktikan datang sendiri ke kantor imigrasi untuk mengurus paspor, mengurus izin tinggal, atau melaporkan kecurigaan terhadap warga negara asing atau hal-hal lainnya. Termasuk juga apabila ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan seharusnya terhadap pelayanan keimigrasian, bisa menyampaikan langsung kepada saya untuk menjadi koreksi kami, karena kita butuh koreksi nih dari masyarakat nih untuk kita nggak bisa
berdiri sendiri, kita juga tetap membutuhkan koreksi dan catatan untuk membuat kantor kita semakin baik lagi. Baik dan maju, Pak ya. Betul. Jadi Sahabat Midibido, jangan lupa untuk pertanyaan-pertanyaan nanti, kalau misalkan ada pertanyaan mengenai keimigrasian, pertama, hubungi nomor yang sudah disebutkan oleh Bapak Kakanim. Yang kedua, tetap patuhi peraturan keimigrasian. Nah, karena kalau tidak mematuhi, saksinya loh. Hati-hati ya, jangan sampai nah sanksi. Itulah dia Sahabat Midibido, bincang-bincang kita bersama Bapak Kakanim, Bapak Yudhistira Yuda Permana. Semoga bincang-bincang kita pada podcast Oasis series kelima kali ini memberikan manfaat, memberikan informasi kepada sahabat Midibido dimanapun dan kapanpun berada. Terima kasih sudah bergabung dan mendengarkan bincang-bincang saya bersama Bapak Kakanim. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imigrasi Samarinda istimewa. Selamat siang.